Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Firsti Oktaria Grahani, SPSI MPSI, dosen tetap program studi Psikologi Fakultas Psikologi pada Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0712108502 atau NUPTK 4344 7636 64300093. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau yang disebut PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kepribadian 1. Saya mengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 merupakan mata kuliah wajib dengan kode 80B003. Adapun deskripsi mata kuliah Psikologi Kepribadian, yaitu mata kuliah ini membahas tentang kajian konsep-konsep kepribadian pramodern, psikoanalisa Freud, psikologi analitik Jung, psikologi individual Adler, Erik Erikson, Anna Freud, Erich Fromm, Karen Horney, Sullivan, Maslow, dan juga Roger. Perkuliahan Psikologi Kepribadian 1 diselenggarakan dengan pembelajaran luring atau tatap muka langsung. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori psikologi kepribadian, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project-based learning di mana mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan salah satu teori kepribadian yang telah dipelajari sebelumnya dengan mengaitkan asesmen dan intervensi non-klinis seperti pengembangan sumber daya manusia atau pada konteks pendidikan. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan dengan menunjukkan semangat kewirausahaan sosial, adaptif, kolaboratif, serta keterbukaan terhadap keberagaman sebagai wujud perang aktif dalam memecahkan persoalan psikososial di masyarakat. CPL 3, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 5, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip literasi data dan teknologi untuk memperoleh serta menganalisis informasi dalam rangka memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu psikologi dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, nilai-nilai, norma, etika akademik, dan prinsip humaniora. Dan CPL 6, mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip-prinsip interview, observasi, tes psikologi, dan mengevaluasi kelayakan metode asesmen dan atau instrumen dengan mengikuti kaidah ilmiah dan atau psikometrik, serta mampu mengembangkan instrumen psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori klasik dan modern. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain 1. Mahasiswa mampu menggunakan teori dan konsep psikologi untuk melakukan asesmen dan intervensi non-klinis di bidang psikologi berdasarkan kode etik psikologi. CPMK 2, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk melakukan asesmen dan intervensi non-klinis di bidang psikologi. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan penelitian di bidang psikologi dan penerapannya dalam pengembangan sumber daya manusia.
Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 ini meliputi RPS yang dapat diunduh di Sistem Informasi Universitas Wijaya Putra melalui siakat.wp.ac.id, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 ini meliputi gambaran umum teori psikoanalisa, teori psikologi individual Adler, teori psikoanalitis Jung, teori psikososial Erik Erikson, teori Karen Horney, teori New Freudian Erich Fromm, teori humanistik Maslow, dan teori fenomenologi Roger, teori psikologi ego Anna Freud, Hans Hartmann, Robert R. White, teori psikiatri interpersonal Sullivan. Penilaian dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian ini mencakup 5 komponen utama, yaitu UTS sebesar 30%, UAS 30%, tugas kelompok 20%, presentasi proyek 10%, dan kehadiran serta keaktifan di dalam kelas, baik verbal maupun diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, berintegritas moral dan beretika, serta siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini di mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebelum mulai mata kuliahnya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, seperti yang kita sudah pelajari sama-sama di minggu lalu, kita sudah belajar tentang Freud, kita belajar tentang Adler, kita belajar tentang Jung, kita juga sudah belajar tentang Erikson. Barangkali ada yang masih ingat kalau Freud membahas tentang apa? Boleh angkat tangan. Siapa yang masih ingat Freud membahas tentang apa? Apa saja yang ada di ingatan kalian tentang Freud? Mochi mungkin? Kalau seingat saya itu membahas tentang id, ego, sama super ego, Bu, yang paling berpengaruh di teorinya Freud itu. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang Jung, mungkin ada yang ingat. Sandi, apa yang kamu ingat tentang Jung? Yang saya ingat dari teorinya Jung itu tentang persona, terus persona, shadow dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, mungkin Nabila tahu tentang Erikson? Apa yang kamu pahami tentang Erikson? Kalau tentang Erikson itu mungkin kayak konflik identity gitu, Bu. Terus sama role confuse pada dewasa muda, ketidakjelasan arah dan makna diri. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Oci, Nabila, dan juga Sandi. Ini untuk pemanasan ya, sebelum kita mulai di topik pertemuan hari ini. Dan sebelum kita mulai mata kuliah, mungkin silahkan absen dulu ya, scan barcode sesuai dengan ada yang di tampilan. Di pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview tadi apa yang saya tanyakan itu untuk menghangatkan kembali ingatan-ingatan kalian tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, nanti silakan kalian membagi diri ke dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian nanti kita akan belajar bersama studi kasus, kemudian nanti kita akan diskusi dan bahas bersama, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai bagi menjadi kelompok kecil? Nanti silakan dibagi menjadi 4 kelompok kecil.
terserah kelompoknya, silahkan pilih sendiri seperti biasa. Silahkan mungkin mulai sekarang untuk lebih mempersingkat waktu. Oke, teman-teman sudah terbagi di 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, selanjutnya 3, dan 4. Nah, nanti saya punya 2 contoh kasus. Silahkan nanti di masing-masing kelompok didiskusikan. Nah, untuk nanti akan saya bagi nanti setelah yang pertama ini dulu ya. Bentar, kita spin sama-sama ya. Jadi biar fair, nggak ada yang subjektif, kita share sama-sama. Oke, kelompok 2 nanti akan membahas tentang Freud, kalau memang nanti waktunya cukup gitu ya, di studi kasus yang kedua. Kemudian oke, yang berikutnya adalah kelompok 4. Jadi nanti di studi kasus yang kedua, nanti kelompok 2 dan kelompok 4 akan membahas tentang Freud, dan kelompok 1 dengan kelompok 3 nanti akan membahas tentang Erikson. Oke, kita kembali ke studi kasus yang pertama. Saya ada 2 contoh kasus. Nanti silahkan kalian analisa kira-kira dari teori-teori yang sudah dipelajari, mana yang paling bisa untuk menganalisa beberapa kasus yang akan saya bagi. Oke, untuk kasus yang pertama, untuk kasus yang pertama bisa teman-teman baca juga itu di slide. Nadia, seorang mahasiswa 21 tahun, mahasiswa semester 6, jurusan hukum. Dia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi, aktif di organisasi kampus, selalu tampil rapi dan ramah, serta menjadi kebanggaan orang tuanya. Di media sosial ia tampak penuh percaya diri, banyak membagikan foto kegiatan, prestasi akademik, sampai dengan kutipan motivasi. Tapi di balik semua itu, Nadia ternyata menyimpan rasa lelah yang cukup mendalam. Di dalam sesi konseling, dia mengaku bahwa ia merasa seperti suka bermain peran setiap harinya bahkan. Kemudian ia takut dinilai gagal dan merasa tidak cukup baik. Sehingga dia selalu merasa cemas, mengecewakan orang lain, hingga ia berkata, sejujurnya saya bahkan tidak tahu sebetulnya siapa saya tanpa semua ini. Saya cuma merasa sedang memakai topeng dan kalau topeng itu saya lepas, saya akan merasa runtuh. Nah, dia juga mengalami mimpi berulang, dia berada di sebuah teater gelap sendirian di panggung, sementara suara penonton mengejeknya karena ia lupa dialognya, dan saat ditanya apa yang sebenarnya ia inginkan, dia ragu menjawab. Dan ia berkata bahwa saya juga nggak yakin, rasanya semua yang saya jalani ini untuk orang lain dan bukan untuk saya. Silakan didiskusikan di dalam kelompok sekitar 2-3 menit, kira-kira teori-teori apa saja yang bisa dianalisa untuk mengakomodir kasus Nadia ini. Silakan. Oke, sudah? Sandi, Mido sudah? Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin random dari kelompok 3 dulu. Mungkin dari kelompoknya Friska. Silahkan. Kalau menurut Friska bagaimana tentang kasus Nadia ini? Menurut kelompok kami, untuk studi kasus ini mungkin lebih tepat dengan teorinya Carl Jung, Bu. Karena di dalam teori Carl Jung kan ada persona ya, kayak topeng. Di sini kan siapa? Nadia ini merasa dia harus memainkan peran di dalam lingkungan tersebut. Jadi mungkin lebih cocok ke teori Carl Jung. Oke, terima kasih Friska. Kemudian berikutnya mic-nya mungkin bisa dioper ke kelompok 2, Nabila. Kalau menurut kelompok Nabila bagaimana? Kalau menurut kelompok kami itu studi kasus yang kali ini tuh cocok sama punyanya itu Karen Horney. Nah, dia itu kan membahas tentang kecemasan, Bu. Lah Nadia ini terkesan cemas berlebihan pada hal-hal yang sedang dihadapinya, kayak gitu mungkin, Bu. Oke. Kemudian Oci mungkin kelompok 1, menurut Oci bagaimana? Kalau menurut kelompok kami itu lebih ke teorinya Erikson, Bu. Oke. Soalnya Erikson juga
ada membahas tentang tahapan identity versus role confusion pada dewasa muda, di mana mereka itu juga tidak menemukan kejelasan arah dan makna dirinya yang dialami seperti kasusnya Nadia ini tadi. Oke, bagus. Thank you, Oci. Yang terakhir, kelompok 3, Sandi. Kalau menurut saya kasus ini itu lebih ke teorinya Alfred Adler. Soalnya di Alfred Adler itu ada yang namanya teori inferiority complex. Seseorang mengubur potensi dia sama diri sendiri. Oke, terima kasih Sandi. Kita semua tahu bahwa yang kita pelajari sejauh ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan psikoanalisa. Psikoanalisa banyak mencermati tentang bagaimana alam bawah sadar itu cukup mempengaruhi perilaku individu. Bagaimana juga di situ termasuk bagian bagaimana pola pengasuhan yang diberikan orang tua itu juga mempengaruhi karakteristik perilaku individu. Tadi disampaikan dari teori Horney akhirnya menimbulkan kecemasan neurotik, kemudian di Erikson juga akhirnya menimbulkan kerancuan identitas, kemudian tadi Priska menyampaikan dari teori siapa? Oke, dari Jung juga menyampaikan bahwa ada persona dan lain sebagainya akhirnya dipakai oleh individu untuk dia bisa beradaptasi di lingkungan. Dan Sandi tadi menyampaikan dari teorinya Adler, ya. Kalau Adler akhirnya dengan pola pengasuhan yang mungkin kurang tepat menimbulkan rasa inferiority pada diri individu, gitu ya. Oke, next kita coba kasus yang berikutnya. Yang berikutnya kasus 2. Ini adalah Ardi, usianya 24 tahun. Dia merupakan fresh graduate, baru bekerja di perusahaan logistik. Kemudian Ardi ini baru bekerja selama 3 bulan di sebuah perusahaan, tetapi atasan mulai mengeluhkan sikap Ardi yang terlalu sensitif terhadap kritik. Setiap kali diberi masukan, ekspresinya berubah tegang, kemudian beberapa kali dia terlihat murung, dia juga sulit ambil keputusan dan cenderung menunggu instruksi untuk dia. Saat sesi konseling karyawan, Ardi mengaku bahwa ia selalu merasa ragu terhadap kemampuannya. Ia sering mendengar suara dalam pikirannya yang berkata, "Jangan sampai gagal, kamu tidak cukup baik." Ardi juga bercerita bahwa sejak kecil ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat disiplin dan penuh dengan tekanan. Sehingga nilai sekolah harus selalu sempurna, bahkan kesalahan kecil selalu dianggap memalukan dan jarang mendapat pujian. Ardi juga punya kebiasaan suka gigit kuku saat merasa cemas dan cenderung menghindari konflik. Ia sering menyalahkan dirinya sendiri bahkan untuk hal-hal kecil seperti salah kirim email. Nah, untuk kasus yang kedua ini silakan teman-teman analisa lagi, nggak usah lama-lama, sekitar 2-3 menit sama seperti yang tadi dengan menggunakan teori-teori yang sudah kalian pelajari. Silakan. Oke, sudah? Nah, gantian ya, kalau tadi sudah mulai dari Friska dulu, perempuan, sekarang kita mulai dari para pria ini. Yuk teman-teman cowok, silahkan dimulai dulu. Sandi, apa menurut Sandi dan Mido juga David? Kalau menurut saya kayak kalau kasus yang kedua ini masih sama dari kasus sebelumnya, yaitu mengikuti teorinya Adler. Di Adler itu kan dijelaskan kalau anak kecil yang diberikan tekanan yang berlebihan itu akan menyebabkan kerendahan diri pada individu tersebut. Jadi merasa kurang percaya diri gitu, Bu. Oke, thank you. Jadi muncul inferiority kompleksnya ya. Next yang berikutnya Oci, silakan. Kalau dari Oci dan kelompok bagaimana? Kalau menurut saya dan kelompok itu lebih masuk ke teorinya Horney, Bu. Soalnya kan di Horney itu ada yang namanya basic anxiety. Oke. Itu basic anxiety itu karena akibat pola asuh dari Ardi ini yang sangat ketat. Nah, perilaku moving away from people itu kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Jadinya dia tuh Andi itu fresh graduate baru kerja, merasa perubahan aktivitasnya itu menurut dia tuh sangat beda dengan sebelumnya. Jadi dia merasa terbebani sekali begitu, Bu. Oke, terima kasih Oci. Next kelompoknya Nabila. Silakan. Kalau kasus yang kali ini, Bu, saya lebih ke teorinya Freud. Karena Freud kan juga bahas tentang psikoanalisa.
Di sini kan Ardi menunjukkan tanda-tanda kayak menggigit kuku, Oke. Mm-mm. kayak psikoseksualnya dia pada sepertinya Ardi itu ada kekurangan pada tahap oral, makanya fiksasi setelah dewasanya dia itu gigit-gigit kuku kayak gitu mungkin. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mila. Dari Freud. Von Eye, Freud, Adler. Yang terakhir, Friska. Menurut kelompok kami kayaknya lebih cocok di teorinya Alfred Adler, karena kan di situ dijelaskan kalau si Andi ini keluarganya itu termasuk yang bisa dibilang otoriter atau bagaimana gitu kan. Itu tuh menurut Adler perasaan rendah diri itu bisa jadi karena pengalaman masa kecilnya yang terlalu keras dan mungkin menuntut si Andi ini gitu, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa semua ya. Jadi dari dua kasus yang saya sampaikan ini, menurut saya teman-teman sudah memahami dengan cukup baik teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang next sesuai tadi yang sudah dibagikan, jadi kelompok 2 dan 4 silakan mengkaji tentang Freud, dan kelompok 1 dan 3 mengkaji tentang Erikson. Untuk kasusnya, nah ini silakan. Ini kasus yang B1 ini berkaitan dengan Freud. Kita baca sama-sama dulu. Kelompok 2 berarti kelompoknya Bila sama Friska ya, membahas tentang Freud. Jadi di kasus ini dari 23 tahun, Dani 23 tahun adalah seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Dia dikenal sebagai pribadi yang sopan dan patuh terhadap aturan, tapi akhir-akhir ini Dani merasa gelisah, mudah marah, sulit tidur. Juga mulai jauh dari teman-temannya, gak semangat untuk menyelesaikan skripsi, hingga dia menemui konselor kampus dan menyatakan bahwa ia merasa tidak sedang baik-baik saja, dan orang tuanya juga selalu menuntut kesempurnaan. Dan selama sesi konseling, Dani menceritakan bahwa sejak kecil ia selalu berusaha menjadi anak yang baik demi menyenangkan ayahnya yang keras dan ibunya yang religius. Jadi agak kurang konsisten ya bagaimana pengasuhan antara ibu dan ayah. Kemudian ia menekan keinginannya termasuk minatnya terhadap seni dan hobi bermain musik karena dianggap nggak berguna oleh keluarganya. Dani juga sering merasa bersalah jika ingin membantah perintah orang tua atau menikmati waktu luang. Ia mengalami konflik batin antara ingin menjalani hidup sesuai keinginan tetapi juga takut dianggap egois atau gagal sebagai anak. Nah, silahkan dianalisa bagaimana peran superego yang terlalu kuat dapat menghambat perkembangan pribadi seseorang. Kemudian apa konsekuensi jangka panjangnya kalau terlalu sering ditekan. Kemudian apa saja bentuk mekanisme pertahanan atau defense mekanisme yang sering muncul. Dan yang terakhir, kira-kira kalau mekanisme pertahanan ego seperti represi dan rasionalisasi muncul dalam kehidupan sehari-hari Dani, bagaimana bentukannya? Gitu ya. Itu untuk kelompoknya Nabila dengan Friska. Barangkali sebelum mulai diskusi, kita bisa, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Oke. Berikutnya, yang kasus untuk kelompok Erikson. Riani 20 tahun, mahasiswa semester 4, jurusan ekonomi di sebuah universitas swasta, dikenal sebagai pribadi yang rajin, selalu menuruti kehendak orang tua. Sejak SMA, orang tuanya mendorong Riani untuk mengambil jurusan ekonomi agar kelak bisa bekerja di bank seperti ayahnya. Tapi di dalam hati, Riani punya minat kuat terhadap seni pertunjukan dan diam-diam mengikuti kelas teater kampus dan merasa hidup saat berada di panggung. Semakin lama menjalani kuliah, Riani merasa tertekan dan hampa, nilainya turun, kehilangan semangat belajar dan mulai mempertanyakan arah hidupnya. Di sisi lain ia takut kecewa orang tuanya dan beralih jurusan atau mengejar dunia seni secara serius. Riani akhirnya menemui konselor kampus karena merasa cemas, tidak bahagia dan bingung mengenai siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Silakan didiskusikan. 2 menit aja ya, karena kalian sudah mulai paham dengan materinya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, mungkin yang pertama kelompok Freud dulu ya. Friska? Kelompoknya Friska, silahkan apa yang kalian pahami dari kasus yang pertama. Singkat saja mungkin. Singkatnya kan di teori Freud itu ada repression sama rationalization. Itu kalau menurut saya dan teman-teman saya ini, Dani dampak repressionnya itu jadi menekan dirinya sendiri, Bu.
karena pola asuhnya mungkin dari kecil itu jadi menekan dirinya sendiri, bahkan menyampingkan keinginan dia untuk keinginan orang lain gitu, Bu. Oke, thank you, Priska. Mungkin kalau dari Nabila ada pendapat yang lain, sama-sama membahas tentang Freud. Kalau bahasan tentang Freud mungkin dari struktur kepribadiannya mungkin ya Bu, kan ada id, ego sama super ego. Kalau idnya Dani kan mungkin ingin main musik, terus apa tadi, seni, tapi dia tekan Bu karena dia nggak mau dianggap tidak berguna sama keluarganya. Sedangkan kalau egonya Dani, super egonya Dani itu itu tadi Bu, dari keluarganya yang pingin dia selalu berhasil dan lain-lain. Akhirnya egonya Dani itu berusaha menyeimbangkan antara dorongan id sama tuntutannya super ego. Tetapi mengalami tekanan yang tinggi sehingga menimbulkan kecemasan dan konflik batin dan beban buat si Dani kayak gitu. Oke, thank you Bila. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kita bahas tentang Erikson. Mungkin bisa Sandi dulu, singkat saja ya, karena ternyata waktu perkuliahan kita nggak kerasa udah mau habis. Oke. Jadi di sini itu di Erikson itu ada namanya teori identity for closure. Jadi di situ dijelaskan kalau sebenarnya anak itu memiliki eksplorasi dan minat bakatnya sendiri, dan juga mungkin keluarganya itu menekankan supaya dia itu kerja di sini, dia itu kerja ke sana tanpa eksplorasi yang mendalam. Jadi Rania ini merasa tertekan dari orang tuanya. Oke, thank you Sandi. Terakhir, Oci, singkat saja. Ya, menurut kelompok kami itu karena dampak psikososialnya, Bu. Karena kan nggak cocokan harapan sama yang didapatkan, akhirnya kayak ekspektasinya tuh kan nggak terwujud, Bu. Jadi merasa gagal, nilainya mulai menurun sampai itu bisa kehilangan motivasi minat belajarnya si Riani ini tadi. Gitu, Bu. Oke, good. Terima kasih, Oci. Oke, teman-teman, luar biasa diskusinya, plus buat kita bersama dulu. Saya rasa dari studi kasus, dari diskusi kita hari ini, saya bisa mencermati bahwa teman-teman sudah lebih memahami teori-teori yang disampaikan di psikologi kepribadian dan bisa mengimplementasikannya di dalam ranah kehidupan sehari-hari. Saya harap seperti itu ya. Kita semua tahu bahwa ternyata alam bawah sadar itu tidak secara disadari, mungkin tidak terlalu dicermati, tapi mau nggak mau ternyata ikut mempengaruhi bagaimana perkembangan karakteristik kepribadian individu, dan salah satunya adalah dari bagaimana pola pengasuhan yang diterima di masa kecilnya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang berikutnya, silakan disiapkan untuk mempelajari teorinya Fromm, kemudian ada Sullivan gitu ya. Kita akan diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Demikianlah video PDD UK TPT yang saya sajikan yang menampilkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, saya berharap dapat menyampaikan gambaran nyata atas komitmen saya dalam menjalankan peran sebagai pendidik sekaligus sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme saya sebagai dosen. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan selama perjalanan karir saya. Ucapan terima kasih khusus saya tujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Wijaya Putra. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para kolega dan rekan sejawat, serta seluruh mahasiswa yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Semoga momen ini menjadi langkah awal yang baik dan membuka jalan bagi saya untuk terus berkembang menjadi dosen yang semakin profesional di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi.